Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Fire, 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 dor, 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 dar, dar. Angkat tangan, angkat tangan. Mau harta atau nyawa? Saudara-saudari yang terkasih, rampok ini adalah untuk mendapatkan uang, harta kekayaan, untuk kejahatan. Tetapi dalam sejarah, sering kalau kita mulai melihat lagi kisah seorang penjahat yang akhirnya menjadi pahlawan bagi orang-orang miskin. Orang-orang yang merampok orang-orang kaya, yang dikatakan atau mempunyai semacam kondite tidak baik, korupsi, di mana negaranya tidak adil, maka kemudian ada pejuang yang sering merampok mereka untuk dibagi-bagi kepada orang miskin. Saya teringat itu terjadi di film India yang kisah nyatanya atau berdasarkan kisah nyata. Pollan Devi, seorang wanita pemimpin perampok dan kemudian merampok untuk dibagi-bagikan kepada orang miskin hasil rampokannya. Dan yang dirampok adalah orang-orang kaya yang tidak jujur, yang korupsi. Dan itu juga terjadi, saya tidak tahu apakah korupsi atau tidak yang dirampok oleh Kusni Kasdut, seorang penjahat yang kelas kakap, bahkan membunuh dan juga merampok orang-orang kaya, dan di situ dipakai oleh dia untuk berbagi kepada orang-orang miskin. Fire, fire, fire. Betapa mulia motivasinya untuk berbagi kepada orang miskin yang menjadi korban ketidakadilan. Tetapi caranya dengan merampok, mencuri, merampas, bahkan membunuh orang. Anda sendiri yang menilai, tetapi tentu saja ini menjadi polemik. Dan kemudian di satu sisi untuk kalangan bawah, orang-orang miskin dia pahlawan. Di sisi lain untuk orang-orang kaya yang tidak jujur, dia menjadi momok, hantu, dan musuh. Maka saudara-saudari yang terkasih, saya juga teringat bagaimana beberapa orang yang berkarya untuk kemanusiaan mendapatkan sumbangan-sumbangannya. Seperti Ibu Teresa, itu banyak yang menyumbang orang-orang yang mungkin jahat. Lalu Ibu Teresa mengatakan, saya tidak tahu dari mana uang ini disumbangkan untuk karya saya, untuk menolong orang-orang miskin di India, di Kalkuta. Tetapi saya percaya bahwa uang ini dipakai untuk orang-orang miskin. Saya tidak tahu apakah itu hasil korupsi dan seterusnya. Itu suatu wawancara bersama dengan Ibu Teresa yang sekarang sudah diangkat menjadi orang kudus oleh Paus kita. Lalu saya juga teringat bahwa organisasi para uskup-uskup Asia, atau minimal juga konferensi para uskup di Filipina, itu mendapatkan satu sumbangan dana dari kasino terbesar mereka. Maka dari hasil judi, pajak judi, mereka, para konferensi uskup-uskup itu mendapatkan anggarannya untuk melaksanakan karya-karya gereja di keuskupan-keuskupan di Filipina. Saudara-saudari yang terkasih, apakah itu dosa? Tidak tahu saya. Apakah itu menjadikan batu sandungan? Mungkin di dunia sana tidak apa-apa karena judi adalah legal. Di Indonesia, di negara-negara di mana judi ilegal, tentu menjadi risih. Apakah ini sah? Apakah ini valid? Apakah ini dibenarkan atau tidak? Saudara-saudari yang terkasih, yang jelas ketika dulu kita teringat bahwa
Ali Sadikin menjadi gubernur di Jakarta dengan segala pajak-pajak bisnis, keuangan dan segala macam, dan bisnis-bisnis judi. Tetapi dia mengatakan, kalau kamu menolak, silahkan jangan lewat jalan aspal, karena jalan aspal itu dibangun dari pajak-pajak perjudian, pajak-pajak kegelapan dari dunia ini. Tetapi tentu saja ini pro kontra sampai sekarang. Saya teringat hari ini Injilnya. Hari ini memang pesta, peringatan, bukan pesta, peringatan wajib Santo Leo Agung, Paus, dan tentu saja pujangga gereja. Beliau itu menjadikan pelindung bagi orang-orang yang selalu berharap kepada perlindungannya. Dan bacaan hari ini, Yesus membicarakan tentang bendahara yang tidak jujur, yang dibenarkan oleh tuannya. Suatu saat, seorang tuan kaya, dia melihat bahwa bendaharanya tidak beres. Maka dia mengatakan, kamu datang ketemu saya, kamu akan saya berhentikan. Lalu bendahara itu dalam hati mulai merenungkan, sekarang kalau diberhentikan saya mau kerja apa? Mencangkul aku tidak bisa. Kemudian juga bekerja aku juga tidak bisa. Maka aku akan mengumpulkan orang-orang yang berhutang kepada tuanku. Lalu dia mengumpulkan orang-orang yang berhutang. Berapa kamu utang kepada tuanku? Saya utang 100 tempayan minyak. Sini, mana suratnya? Saya ganti dengan surat yang baru, kamu utang 50 tempayan minyak. Yang satu lagi kemudian ditanya, kamu utang berapa? Saya utang 100 pikul gandum. Sini, saya ganti utangmu menjadi 75 pikul gandum. Maka orang-orang yang diringankan itu tentu akan menolong dia. Yang mengemis pun pasti malu, bekerja mencangkul tidak bisa. Tetapi dengan kebaikannya itu, dia akan diterima dan dibantu oleh orang-orang yang diringankan hutangnya. Lalu Yesus mengatakan, bendahara yang tidak jujur itu dipuji oleh tuannya karena dia sungguh-sungguh cerdik untuk menggunakan kecerdikan itu, kesempatan itu. Saudara-saudari terkasih, fire sama saja itu. Tetapi sebetulnya yang dimaksud Tuhan adalah, apakah kita juga cerdik untuk menggunakan segala cara untuk sampai kepada Tuhan, untuk dibenarkan Tuhan, untuk dipuji oleh Tuhan kita, yaitu Tuhan yang menciptakan kita, yang berkuasa untuk membunuh badan dan sekaligus menghempaskan kita di dalam api neraka. Atau kita sungguh-sungguh memakai segala sesuatu semaksimal mungkin, segala cara mungkin, dalam tanda kutip orang melihatnya keuletan kreativitas kita, kelicikan kita, itu kalau kata-kata negatif, untuk semakin menambah kedekatan relasi kita dengan Tuhan kita. Saudara-saudari yang terkasih, tentu banyak hal yang bisa membuat kita untuk sampai kepada relasi dengan Tuhan itu, untuk dalam tanda kutip bertobat. Kalau kita membiasakan diri untuk mencoba dengan cara pandang tertentu, maka syukur pada Tuhan akan membuat kita semeleh, pasrah. Kalau hari ini kita viral dalam media sosial, ada seorang yang cerdas dulunya, sekarang menggembel, sekarang menjadi orang ODGJ yang ditemukan dan viral di media sosial di Demak. Dia ternyata alumni dari universitas yang terkenal, ITB jurusan kelautan. Lalu ketika diwawancarai, baru mulai keluar sekarang teman-teman angkatannya pun peduli untuk membantu pengobatannya. Tetapi di situ kemudian dijelaskan latar belakang ODGJ itu.
Dia awalnya orang yang pintar, cerdas, tapi ketika cintanya ditolak, maka dia menjadi putus asa, menjadikan stres, pikirannya tertutup, dan kemudian dia tidak melihat pintu-pintu untuk keluar dari masalahnya dan melanjutkan kehidupan ini. Saudara-saudari yang terkasih, akhirnya pola pikirnya yang seakan-akan satu-satunya wanita di dunia hanya pacarnya yang menolaknya itu, atau keluarganya yang menolaknya itu, sehingga dia seakan-akan runtuh semua dunia, hidupnya, harapannya, kegembiraannya. Maka di situ tidak ada lagi ruang untuk bersyukur, ruang untuk berusaha, ruang untuk sukses, dan semua runtuh. Dia menjadikan stres, depresi, dan kemudian tidak bisa menghadapi semua kegagalannya itu dengan semestinya atau dengan bijaksana dan dewasa. Saudara-saudari yang terkasih, ketika kita mendapatkan masalah kegagalan, itu cara pandang kita yang harus kita ubah. Bahwa kegagalan ini adalah satu titik di mana kita harus belajar dari kegagalan untuk mencapai syukur karena kesuksesan, untuk bekerja keras lagi. Kalau kita gagal, ketipu, kehilangan seluruh materi, uang, bahkan harapan, jangan putus asa. Pola pikir kita diubah, bahwa sekarang kita perlu belajar dari pengalaman-pengalaman ini. Dan pola pikir kita mengatakan, berusaha tanpa belajar dari masa lalu ini, kita tidak bisa bangkit dan bersyukur menghadapi kesulitan hidup dengan penuh kegembiraan. Semoga kita semua selalu bersyukur, punya pola hidup yang positif atau pola pikir yang positif, sehingga kita terbiasa bersyukur. Di dalam kegagalan-kegagalan kita anti depresi, tetapi bersyukur di hadapan Tuhan. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.